Bocah ini tingginya hanya 1 meter kubik. Dia mengambil pistol air dan menembak. Jutaan semut gila melarikan diri. Lukas membuang pistol airnya, mengangkat kakinya dan menendang keras sekali, dan sarang semut itu hancur. Tapi itu belum berakhir. Anak laki-laki itu mengambil air dan menyemprotkannya ke sarang semut. Seluruh sarang terendam air. Lukas benar-benar jahat. Ternyata bocah itu telah diintimidasi sejak kecil. Tidak bisa mengalahkan seseorang yang lebih kuat. Tapi yang mengejutkan bocah itu adalah ada penyihir di antara semut. Dan tadi malam, itu meneliti obat. Di malam hari, diam-diam menuangkan obat ke telinga Lukas. Tiba-tiba ada kilatan petir. Lukas tiba-tiba terbangun. Tunggu sampai bocah itu menoleh untuk melihat. Sangat bagus. Namun anak laki-laki itu berubah menjadi sekecil semut. Lukas ketakutan. Semut kemudian membawa pergi Lukas. Zog melempar Lukas tepat di bawah sarang semut yang dia hancurkan. Jatuh ke jurang 8 cm. Tempat ini adalah istana besar kerajaan semut. Semut bergantian mengutuk Lukas dan berteriak bahwa hanya memakan Lukas yang bisa melampiaskan amarahnya. Pada saat ini, sepasang sayap besar perlahan terbuka. Ratu semut telah muncul. Dikatakan bahwa membunuh itu mudah tetapi mengajar itu sulit. Tapi itu hanya bisa ditukar dengan masa depan yang lebih baik. Jadi keputusannya adalah membiarkan Lukas hidup bersama semut untuk merasakan kegembiraan semut. Begitu saja, Lukas tinggal di sarang semut dan mulai belajar mencari makan dengan semut. Tapi bahaya ada di mana-mana jika Anda tidak hati-hati Anda akan mati. Hari ini, segerombolan lebah menyelinap ke semut. Mereka datang untuk mencuri ulat. Semut mengangkat batu besar seberat 8 pon dan mulai melakukan serangan balik. Di sisi lain Lukas juga menjadi sasaran lebah. Pada saat ini, seekor semut mendorong Lukas menjauh dan melawan lebah itu. Tapi Lukas tidak membantu dan melarikan diri. Segera, lebah lain mengincar Lukas. Saat ini, bocah itu menemukan petasan yang dibuang. Bocah itu punya ide dan mengambil pecahan kaca itu. Menggunakan matahari, dia menyalakan sekering meriam. Dengan ledakan, lebah-lebah itu ketakutan untuk melarikan diri. Lukas mana yang pertama kali mendapat penegasan? Perhatikan apakah ini makanan untuk semut. 1 bola hijau. Lukas dengan rasa ingin tahu memakan sepotong. Sangat enak, sangat enak. Selanjutnya, makan beberapa ratus. Tapi ini adalah gula setelah diproses melalui saluran pencernaan cacing. Lukas muntah di tempat. Semut kemudian mengajak Lukas berkeliling museum semut. Museum ini memiliki sejarah lebih dari 1 juta tahun. Tapi sekarang gambaran jahat muncul di depan matanya. Mereka menyebutnya iblis. Lukas tahu ini bukan pembasmi. Dan Lukas baru saja menandatangani kontrak untuk memusnahkan lapangan sebelum dia menyusut. Lukas sadar akan bahayanya. Segera arahkan semut lain untuk pulang dan telepon untuk membatalkan janji. Namun sesampainya di rumah, ia terkejut. Karpet raksasa menghalangi jalan mereka. Lukas memikirkan cara. Gunakan kelopaknya sebagai paraglider, lalu gunakan tenaga angin dari baling-baling untuk meledakkannya. Segera Lukas menemukan telepon. Bocah itu memanggil pembasmi untuk mengatakan sesuatu. Tetapi karena saya memutar nomor yang salah, saya menelepon restoran pizza. Tapi Lukas tidak mengetahui hal ini. Beberapa orang yang lelah kembali ke sarang semut. Tapi Lukas dihentikan di luar oleh Zog. Itu menuduh Lukas membawa semut ke tempat tinggal manusia. Bisa bertahan itu sudah beruntung. Itu kemudian mengeluarkan ramuan ajaib peringatan untuk Lukas. Seandainya aku bisa mengecilkanmu, mungkin juga membantumu kembali normal. Tapi jika kamu melakukan sesuatu yang terlalu jauh, maka jangan berharap untuk pulih selamanya. Lukas sangat tersesat, hanya harus pergi ke tepi danau untuk beristirahat. Keesokan paginya, pembasmi tiba sesuai jadwal. Perhatikan bagaimana pria ini membunuh serangga. Lihat lebih dekat lagi. Di antara semut, ada seorang anak laki-laki. Di bawah komando Lukas, para semut dan lebah dilatih seperti tentara. Kawanan lebah dengan panik mengepakkan sayapnya, menunggu aksi. Zog mengambil ramuan ajaib dan menariknya. Lebah terbang. Selanjutnya beberapa juta lebah terbang menuju Stan. Stan memuntahkan gas kuning tanpa rasa takut. Dia membunuh puluhan ribu lebah. Lukas tidak bisa duduk diam lagi. Mengendarai lebah, dia terbang menuju Stan. Tapi Stan mengeluarkan topinya dan melambaikannya. Lukas duduk dengan mantap sehingga dia jatuh. Pukul kepala Stan. Jelas bahwa Stan tidak pernah mencuci rambutnya selama ratusan tahun. Namun kutu berbaris untuk menyambut Lukas. Stan dengan putus asa menggelengkan kepalanya dan mengusir Lukas. Untungnya, seekor lebah terbang untuk menangkap Lukas. Tapi masih tertabrak oleh Stan.
bergegas melintasi daratan. Semut itu terbebani oleh seekor lebah di atasnya, dan lebah itu juga terluka parah. Pada saat ini, asap hiruk-pikuk masuk. Melihat asap beracun itu semakin mendekat, kali ini Lukas tidak memilih kabur. Tatapan anak laki-laki itu berangsur-angsur menjadi lebih ditentukan. Akhirnya meledak kekuatan semut. Angkat lebah yang beratnya 2 kali lipat dan lari dengan panik ke depan. Sesampainya di depan tembok tinggi, bocah itu seperti semut yang membawa lebah dan merangkak naik dengan kecepatan 8 cm per jam. Kali ini bocah itu tampil dengan cara yang cemerlang. Dia mengolesi obat pada paku ekor lebah, kemudian temukan momen yang tepat untuk memukul Stan dengan satu. Seperti yang diharapkan, tubuh Stan mengalami transformasi, menyusut menjadi bentuk anak-anak, kemudian dikejar di belakang oleh lebah. Tentara semut akhirnya menang. Zog juga mengakui Lukas dan memberinya ramuan penyembuh, agar dia bisa dikembalikan menjadi manusia normal. Ini adalah film petualangan, melalui perspektif anak laki-laki dan lihat lingkungan kelangsungan hidup semut. Jadi, apakah Anda pernah menyodok sarang semut seperti bocah itu?